Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di situs Gunung Padang, Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukaresmi, Jawa Barat. Berada di lokasi objek wisata Cianjur. Di situs Cagar Budaya Gunung Padang. Ya, untuk menuju lokasi dari kota Cianjur berkisar status setengah jam ya perjalanan lewat pakai menggunakan mobil. Nah, kita coba berjalan-jalan di pagi hari ini ya, sepi guys. Ya, sepertinya cuman adanya kita aja ya yang berada di lokasi tersebut. Desa Wisata Situs Gunung Padang. Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Karya Mukti, Kecamatan Cempaka ya. Situs ini adalah cagar budaya nasional berupa bangunan punden berundak yang berukuran paling besar dan tertua Indonesia. Menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Barat. Sejarah singkat situs Gunung Padang bisa kita lihat di sini dibikin piramid ya, karena ada kaitan dengan piramid Mesir, katanya lebih tua dari piramid Mesir. Laporan pertama kali mengenai situs Gunung Padang sudah dimuat pada laporan ROD Bulletin Dinas Kepurbakalaan pada tahun 1914. Sejarawan Belanda juga menyinggung pada tahun 1949 situs ini kemudian sempat terlupakan selama bertahun-tahun. Wow, lama. Hingga pada tahun 1979 dilaporkan oleh penduduk setempat, dan sejak tahun 80-an sampai sekarang telah diteliti oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Bandung, Direktorat Cagar Budaya dan Permusiman Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan masyarakat yang menaruh minat untuk tahu latar belakang sejarah kebudayaan masa lalu. Punden berundak Gunung Padang merupakan salah satu warisan budaya yang menggambarkan perilaku manusia prasejarah pada sekitar 3000 sampai 2000 tahun yang lalu. Terbalik ya, 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Punden berundak ini adalah buatan manusia susunan binaan yang terbuat dari batu alam, batu yang dikenal dengan nama batuan kekar kolom Menergoin. Terdapat batu kanuragan, batu ujian dengan simbol kekuatan. Banyak orang berpikir bahwa jika berhasil mengangkat batu kanuragan, batu ujian tersebut, maka doanya akan terkabul. Wow, itu adalah pemahaman yang salah. Dasar alasan batu kanuragan, batu ujian terletak di teras keempat mempunyai arti, itu Anda dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ke tingkat kelima atau tingkat yang tertinggi, asalkan mampu menaiki untuk mencapai tingkat sebelumnya. Ini teras 4, dia ada teras-terasnya. Coba kita ke teras 1 dulu nih. Ini teras 1, situs megalitik Gunung Padang. Situs megalitik Gunung Padang memiliki daya tarik tersendiri dan berkaitan dengan angka 5. Daya tariknya terdiri dari 5 teras dikelilingi 5 bukit menghadap 5 gunung. Setiap batu memiliki 5 sisi pemandangan alam yang indah dan kebudayaan lokal situs. Nama Gunung Padang berasal dari negara Siang Padang. Dari negara Siang Padang, arti Padang dalam bahasa Sunda adalah terang dan cahaya. Masyarakat sempat menghubungkan nama Gunung Padang dengan Jabar Nur di Arab Saudi, yang artinya sama, itu gunung yang bercahaya. Gunung Padang juga ciptaan Yang Maha Kuasa, dikarenakan berbagai penelitian dari dulu belum bisa menjelaskan batu situs Gunung Padang itu berasal dari mana, sumber dari mana, yang membuat siapa, yang
Sejak kapan? Sedangkan menurut cerita turun-temurun yang dipercaya warga sekitar pun dan bunda dengan teras tersebut mengandung makna yang sangat dalam, seperti teras 1 ada yang namanya Eyang Pembuka Lawang. Terdapat 2 menhir besar yang sekarang hanya ada 1 yang masih berdiri tegak. Secara filosofis dijadikan sebagai simbol membuka dan mempersiapkan hati sebelum masuk areal pemujaan tersebut. Kemudian ada yang namanya Gunung Masigit atau masjid. Di situ terdapat 2 menhir yang miring seperti orang bersujud. Arah sujudnya mengarah ke Gunung Gede. Teras 1 Gunung Masigit Ruang Kesenian Batu Gamelan. Nah, itu bunyi batunya stone, jadi bisa bunyi tuh batunya. Wow, kita kemari guys. Teras 2 ini disebut mahkota dunia. Wow, pada teras ini banyak orang salah pemahaman, orang bersemedi dan tirakat di tempat tersebut untuk meminta sesuatu, contohnya adalah kekayaan. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Mahkota dunia itu sebenarnya simbol kehormatan dunia. Artinya buat apa kita punya kekayaan yang berlimpah kalau tidak berbagi dengan orang lain? Karena di dekat mahkota dunia itu ada batu yang dinamakan batu lumbung, simbol lengkap saling berbagi. Batunya berbentuk lumbung. Terdapat batu yang dinamakan telapak kujang. Kujang adalah senjata pusaka masyarakat Sunda. Batu itu berada di sentral situs Gunung Padang. Waktu zaman dahulu batu tersebut berdiri, sekarang sudah runtuh. Nama senjata pusaka kujang berasal dari kata kuujang, bahasa Sunda artinya oleh kamu. Oleh karena itu arti dan makna yang ada di Gunung Padang itu harus dipegang teguh oleh diri kita sendiri. Masya Allah. Batu kujang bisa. Nah itu teras 3, nih teras 4 tadi nih guys. Terdapat batu Kanuragan. Tadi udah kita sampaikan. Batu ujian dengan simbol kekuatan, banyak orang berpikir bahwa jika berhasil mengangkat batu Kanuragan, batu ujian tersebut, maka doanya akan terkabul. Itu adalah pemahaman yang salah. Dasar alasan batu Kanuragan, batu ujian terletak di teras 4 mempunyai arti, yaitu Anda dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ke tingkat kelima atau tingkat yang tertinggi, asal kamu menaiki untuk mencapai tingkat-tingkat sebelumnya. Teras kelima seperti singgasana raja. Konon cerita warga sempat mempercayai bahwa singgasana tersebut adalah singgasana Prabu Siliwangi yang mempunyai fungsi sebagai tempat istirahat dengan suasana tempat yang hening. Mengenai orientasi situs Gunung Padang yang mengarah ke Gunung Gede yang mempunyai makna spiritual yang dalam, karena tempat itu ada tempat beribadah dan berkumpul manusia pada masa lalu. Sedangkan pada zaman dahulu, Gunung Gede dianggap sebagai kiblat atau simbol kiblat menghadap pemujaan kepada Yang Maha Gumbe. Luar biasa ini ukiran yang terbaru menjadi pos. Oh iya, pos. Nah, ini adalah tangga yang akan kita lalui ya. Jangan lupa cuci tangan tanpa menyentuh. Waduh, Covid lagi nih ya. Peta situs cagar budaya Gunung Padang. Nah, wow. Situs Gunung Padang adalah cagar budaya berupa punden berundak yang saat merupakan punden berundak berukuran paling besar di Indonesia. Lokasinya Desa Karyamuti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ini pertama kali dilaporkan oleh penduduk setempat pada tahun 79. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, Mas, Kang, ini adalah kuncen dari Gunung Padang, namanya Kang Didi. Assalamualaikum, Kang Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Didi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini adalah kuncennya atau juru kunci Gunung Padang. Kalau tidak diajak beliau kemari, kita nggak akan sampai kemari. Ini kata beliau, ini adalah gunung candi terbesar melebihi candinya Borobudur gitu loh. Tapi benar, karena posisinya di atas gunung di DPL 887 gitu Kang ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Kang. Sini wilayah desa wisata ya, desa wisata situs Gunung Padang. Mungkin zaman Megalitikum ya. Nah di sini memang
bentuknya itu ada yang bentuk apa namanya, bentuk piramida sih sebetulnya ya. Kemudian hancur gitu kan. Tapi terlihat di situ nanti ada beberapa tiang-tiang seperti ada terasnya gitu kan. Ada ruangan utamanya. Kemudian ada ruang kesenian katanya. Terus ada ruang tamunya. Kemudian ada ruang kamar khususnya. Dimana mungkin zaman dahulu itu membangunnya itu pakai zaman batu gitu ya. Pakai batu gitu. Dan bahwa di sini kalau ada angin besar itu suka terdengar musik gamelan, seperti musik gamelan. Mungkin terdengar musik gamelan itu karena ada angin masuk ke dalam sela-sela apa namanya, sela-sela batu ya. Maka di situ terdengar suara-suara yang ya seperti musik gitu ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bismillah akan naik bersama bocil-bocil nih. Wah. Ini bocil-bocil dari Jakarta, dari Depok. Oh. Gitu. Mudah-mudahan mereka mengenal gunung minimal dari sini dulu. Ya. Ini perlu banyak apa namanya, perlu banyak sering diajak nih, karena Indonesia ini adalah bagian daripada gunung dan gunung. Banyak kan gunung. Ada Gunung Sahari, Gunung Agung. Iya. Tadi sempat saya baca Kang, Ya. itu ada batu yang berbentuk kujang. Wah, berarti bisa filosofi kujang itu bisa diambil, senjata kujang bisa diambil dari sini juga ya? Nah, bisa jadi itu ya, ada apa namanya, jangankan dilihat dari kujang juga gitu, ada tapak tilas kayak harimau gitu, ada tapak harimaunya gitu. Di situ ada apa namanya, ada ya kayak tadi tuh, ada seperti kujang naruh di situ, dan di situ ada berbekas seperti kujangnya. Mudah-mudahan masih ada. Udah lama nggak kesini. Oke. Terus dia bertingkat ya Kang ya? Iya. Ada teras 1, 2 sampai 5 gitu Kang. Mungkin Iya. bisa dijelaskan saya teras Kang. Ya. Ini berat nih. Dia harus ada ahli dalam sejarah atau prasejarah. Ini sebetulnya prasejarah nih. Di mana prasejarah itu sebelum datangnya ahli sejarah, dia sudah ada zaman-zaman yang sebelumnya memang sudah terjadi pelaku sejarah gitu. Jadi betul-betul harus memperdalam ininya apa namanya, situs Gunung Padang ini. Dan kalau memang di sini ada istilahnya merekonstruksi Gunung Padang ya, bisa merekonstruksi Gunung Padang daripada pemerintah, provinsi ataupun pusat, mungkin ini bisa dibentuk kembali. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena kalau melihat ke belakang lagi, ini tadi hidupnya pra sejarah atau zaman batu. Kita ngelihat konstruksi zaman batu ke belakang itu kan nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Karena posisi batunya itu kurang lebih 1,5 meter, terus diameternya kurang lebih 25 cm ya, dan berbentuk segi 5 gitu. Nanti kalau dibikin bangunan dan seperti apa, itu walau alam bisa apa kagak gitu, orang-orang yang zaman sekarang gitu, kecuali orang-orang yang ahli sejarah bisa membaca prasejarahnya itu gitu. Asiknya kita langsung jalan aja Kang. Siap. Setiap teras-teras ini Iya. kita bisa jabarkan kepada netizen, asik. Agar sekaligus juga ini memperkenalkan kepada masyarakat banyak tentang situs Gunung Padang yang saya sendiri baru tahu dari Kang Didi. Ya, kalau Kang Didi nggak ngajak kemari, saya juga nggak tahu, karena saya di sini relawan, sekarang jadi rehlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita menerusi anak tangga ini Kang. Iya, ini tangganya banyak ya. Waduh. Dan naik ke sana Tunggu Kang, kita hitung dulu nih Kang. Guys. Berapa tangganya? Kalau sempat saya di Gunung Galunggung pernah saya hitung nih. Ya 1, 2, 3. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luar biasa ini. Ya, kita hitung dalam hati aja Kang ya. Iya. Sekarang udah bentuk
tembok nih. Ini batu. Oh, ini langsung trek begini. Tadi yang jalan lamanya itu. Yang lama itu. Ini baru berarti. 37. Wow. Sampai mana masih ya? Jauh. Disuruh duluan. Gimana Bu? Ibu sanggup? Ya. Nanti sama Kang Didi saja ya. Kalau misalnya nanti ibu nggak sanggup ya gendong Kang Didi. 40. Jadi duluan sana sama itu. 50. Enam dua, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Kang udah sampai di sini Kang. Delapan puluh, 90, 100. Kang, di sini 100. Yo. Bu, gimana Bu? Sanggup nggak nih? Udah 100 di sini. Paha saya udah berasa. Aduh. Berat. Hah? 20. 30. Tadinya kan nggak begini. Ini muter. Oh. Muter mungkin lebih jauh ya. Tapi Oh, ini iya. nanjak. Kalau muteran landai. Jadi ada dua tanjakan yang tadi di sana. Jadi benar Kang ngadapnya ke Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Tuh. Keren banget ya. Hah? Ntar lebih jelas lagi dari atas. Dari atas ya. Umi mau ke mobil Kak? Lima puluh. 60. 70. 80. 90. 100. Wow, 200. Berasa sama gue. Husni masih kuat. Kuat lah. Hah? Udah 200 loh nih. Zaid aja kuat tuh, Zaid. Tuh. Oh, Zaid. Instan kalah. Oh, anak sekarang ya kuat-kuat. 3. 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20. Ini ada anak kecil di sini nih. Dia penjaga tangga. Ya, penjaga tangga. Jadi dia tetap di sini aja. Tiga puluh. Anu. 7. Kok lepas? Lepas lagi? Kang, berasa lutut gue. Bener. Serius? Iya. Ini yang bekas cederanya berasa, Gus. Dipakai kan tadi nggak pemanasan. 20. Ini kita dari belakang nih. Dari samping kanan.
46. Seratus, 300. Masya Allah. Wah Allah karim. Sudah 300 anak tangga yang telah kita langkahi selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Dan kita lihat penjaga tangga sudah mulai menaiki tanpa ada rasa letih. Dia berlari. Wah luar biasa nih anak tangga ini. Ini penjaga anak tangga namanya Ihsan. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 20. 40 Hasan. 50, 350. Ayo, assalamualaikum. Ini juga nih luar biasa. Foto dong. Nah, duduk situ San, foto San. Foto San. Nah, menelusuri sudah 350 anak tangga. Wah luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Ah, 400 bro. Sudah 400 San. 400 anak tangga. Dulu galunggung berapa ya? Lupa, 600-an. Galunggung. Empat puluh. Lima puluh, 450.
Kang Wahidin 500 ya. Di areal ini sudah mulai kelihatan batu-batu peninggalan purbakala ya, dan sudah tertimbun sama rerumputan tanah yang memang sudah termakan usia dan pohon-pohonan ya. Ini saya sudah di 500 anak tangga menelusuri lokasi Gunung Padang. Istirahat dulu guys, berasa itu sudah dibikin pagar juga ya, karena ada beberapa situsnya, jadi tidak boleh ada yang masuk ke lokasi yang sudah dipagar kawat. Oke, kita lanjut. Tiga satu, iya, di 531 anak tangga. Tadinya tangganya dibuat seperti ini nih, memang benar-benar pakai batu-batu zaman purbakala ya, dan sudah dirubah dengan gunain tangga seperti ini ya. Jumlahnya ada 531 anak tangga yang kita telusuri di jalur terbaru ya. Ini pohon kiteja. Nih ada pohon-pohon lama ya. Tadi saya lupa tuh menyampaikan beberapa pohon yang ada di lokasi ini. Alhamdulillah kita sudah mulai agak landai karena mengikuti jalur yang sebelumnya ya. Nih jalurnya, dan inilah batu-batu zaman purbakala. Ini benda terep. Kalau model dilihat ya kayak pete-pete apa namanya ini, pete Cina ya. Oke, ini nangka, pohon nangka tumbuh di sini, ada nangka. Tadi ada pohon benda terep. Oke, nah seperti ini tangga. Kalau seperti ini kan tidak bisa kita hitung ya berapa jumlah anak tangganya, tapi ini memang tidak diganti atau dirubah, memang sesuai dengan aslinya, sama dengan batu-batuan yang ada kita lihat sekitar sini. Dan ini sudah masuk ke teras pertama nih sepertinya ya. Ini landai, ada bonusnya ya. Jadi ada 530 anak tangga yang tadi kita coba langkahi selangkah demi selangkah. Oke, luas tanah ini sekitar 41.202 meter bujur sangkar. Tanah milik dikuasai pemerintah Provinsi Kota Jawa Barat. Kita menelusuri lagi jalur tangga berikutnya, tapi ini tidak terhitung untuk hitungan tangga ya. Ini lokasinya di teras pertama ya, teras pertama ya. Tadi kita sudah menelusuri tangga yang pertama, sekarang kita berada di sini ya. Nih ya, di sini. Ini teras pertama. Nanti ketemu, katanya ada sumur ya. Ini tangga lama, shelter ya. Kita ke lokasi ini dulu. Ini Gus ya? Ini ya? Wah, Kang Didi mana?
Ini boleh masuk ya. Wah, Masya Allah. Ya, ini momen yang tidak bisa kita lewati begitu saja tanpa harus mendokumentasikannya. Dan di depan kita tuh ada Kang Didi, fotoin dulu kita, Kang. Sumurnya di mana sumur? Apanya? Oh, itu kuburan ya? Ini juga sama. Oke, foto. Ngadap Gunung Gede. Ini kuburannya. Ya. Oh, keren banget. Di atas. Ya. Ada kuburan. Taruh di taman sini. Ini baru teras pertama nih ya? 2, Hah? 2, 3, 4, 5 bawah. Ini kita ada di puncak. Udah di puncak nih. Oh, ini di puncak nih. Ini namanya Gunung Padang tuh ini. Oh. Ini diapit beberapa Hmm. gunung ya. Gunung Gede. Gunung, Ya. jadi Gunung Gede, Pangrango ya. Dan kita menghadap ke sana ke barat. Oh, ngadapnya langsung ke Gunung Gede Pangrango ya. Ada pohon besar ya. Terus Heeh. ini namanya gunung apa gitu? Saya kurang paham. Heeh. Jadi diapit beberapa 5 gunung kalau nggak salah. Heeh. Jadi, nah ini teras kedua. Teras pertama di atas, di sana katanya ada kuburan ya. Oh, itu yang teras pertama yang itu ya. Kuburan, ini yang kedua, Ini kedua, ini ketiga nih, ini ketiga di bawah. keempat, ke bawah lagi di bawah sana tuh, di yang pohon yang di bawah. Ah, yang ada pohon itu. Oh. Ada 4, ada 5 teras. Hmm. Katanya foto. Udah. Oh iya. Ini pohon landu nih. Ini landu guys, pohon landu. Dan itu apa? Tapi Bi, Itu namanya landu. bagus Bi. Palakium abonacea. Ya, guys, tadi baru saja disampaikan oleh Kang Didi ya. Di Gunung Padang. Nah, inilah yang namanya Gunung Padang itu. Ya. Ini teras 5 kelima ya. Nah, di sini ada beberapa makam ya yang kita lihat ya. Ini makamnya dikelilingi ada tali ya. Ini makam. Jadi diyakini ini adalah makam. Ya, diyakini adalah makam. Ada beberapa makam memang. Nah, ini juga sama. Nah, ini yang tadi disampaikan tadi ya. Ini terus di sini. Nah, yang kujang itu di mana kujang? Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 makam ya di teras yang 5 ini. Masya Allah. Situs Purbakala. Nah, ini teras kedua. Dilarang mengangkat atau menggeserkan. Oh, ini yang tadi yang ini ya.
yang apa namanya yang dibilang kalau bisa mengangkat batu ini. Masya Allah. Gus, foto Gus. Ini Gus. Satu lagi Gus. Ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Ini teras ketiga ya? Ini anak penunggu Gunung Padang. Ya, kamu ya. Kamu penunggu Gunung Padang. Hah? Namanya Jahit. Oke, banyak sekali situs gunung. Ya. Batu-batuan. Yang kujangnya mana kujang? Hah? Oh ini. Nih, Di. Nih. Tuh. Oke, guys. Ini berbentuk kujang. Kang Didi, yang bunyi yang mana bunyi? Yang kayak gamelan? Ada mana ya? Lupa. Ini ya bentuknya datar begini. Itu suaranya itu beda-beda batu satu dengan batu yang lain. Kang Didi silakan duduk di sini nih. Duduk. Duduk di situ Kang Didi, enak Kang Didi. Itu posisinya tuh di situ biar kelihatan Kang Didinya sekalian sama kujangnya. Kan Kang Didi ini kan bagian dari kujang. Iya, diinjak kujangnya lagi. Kujang jangan injek. Aduh. Emang kujang itu apa? Gimana biar nanti Isan tahu itu kujang itu apa, Kang Didi mungkin bisa dijelaskan sama anak-anak kita ini yang menjadi arkeolog masa depan. Tahu gak nih kujang? Enggak. Kujang ini adalah senjata atau golok atau pisau untuk para manusia-manusia pada zamannya. Gitu. Ini kujang ini untuk berperang. Kujang ini untuk membela diri dari serangan musuh, dari serangan binatang. Ini bentuknya seperti ini. Ini pisaunya ke atas atau badiknya. Ini buat pegangannya. Gitu. Ini kujang. Jadi setiap batu itu bunyinya beda-beda. Oh gitu dia bunyi ya? Iya. Tuh. Ya, ini lebih berat ya? Beda ting ting tong 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 tong. Tuh. Oh iya. Iya. Beda-beda batunya itu. Ayo bunyiin coba. Ini tadi tong tadi bunyi gini. Tuh. Ada lagi yang bunyi tuh nyaring banget gini tuh. Tung 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 tung. Yang mana gitu? Nah sekarang kita cari itu tadi yang kaki harimau. Mana kaki harimau? Ada dua. Tuh. Kalau ada ini ditunjuk ini tahu. Oh namanya kujang. Kujang. Kujang gini. Kamu namanya bukan si Kujang, kamu namanya si Suni. Siapa? Usni. Ini bukan Om. Yang ini. Assalamualaikum Teh. Lagi bersih-bersih. Udah lama di sini Teh? Setahun. Kemarin. Oh. Jadi setiap hari bersihin lah ya. Saya mah cuma disuruhnya aja kalau saya mah kan kerja sama Jupa. Gitu. Kalian kan. Ini kayu menyan ya? Iya. Oh, ini menyan nih. Biasanya dia bau menyan. Biasanya mah enggak kalau ada getahnya aja sih. Oh, pasal getahnya ya? Kalau ada yang norek itu deh. Ada getah enggak kalau enggak mah. Nah, di Bali itu ada lokasi Pulau Menyan. Ya kan, yang mana
orang kebiasaan orang Bali itu kalau dia ningrat atau berkedudukan, dia meninggal dibawa ke sana mayatnya. Oh jadi berantakan tuh. Itu tengkorak yang nggak dibakar. Nah, nggak dibakar. Jadi sampai menyan itu, bau menyannya itu sepulau itu berasa baunya. Ini nggak bau. Mantap ya. Bisa begini ya. Ini udah berapa lama nih? Gede banget guys. Tuh. Tapi belum pernah ngerasain baunya ya, Teh ya, selama di sini. Pernah atau gimana? Kadang-kadang suka berbau, kadang enggak. Gitu ya? Tergantung. Oh, tergantung ininya dia ya. Iya. Kadang suka mencium pernah. Ya, kalau menyan kan dia pasti berbau. Iya. Kadang-kadang suka mencium. Oh, gitu. Ini guys namanya ki menyan, kayu menyan, pohon menyan ya. Ya nggak bau bener, nggak bau enggak. Dua pohon kan dua rupa. Oh dia dua rupa ini. Iya. Nggak Oh, sama. jadi dia kembaran. Nggak tahu. Hah? Hah? Oh iya bener. Oh ini Pohon ini. nggak sama ini muda dia. Oh, namanya beda nama. Hah? Beda nama. Nggak sama dia. Di atas kan sama daunnya. Ada yang bilang katanya si jodoh sama istri. Ada yang mandu masih ada yang jelasin. Ntar lagi mungkin ada yang mandu. Nggak, pohonnya sama. Iya. Enggak sih kadang-kadang suka pagi. Kan yang tugas malam ada. Iya. Gerimis. Nggak, pohonnya emang sama. Cuman daunnya Dia kembar. Kembar. Cuman kalau di Bali itu kalau pohon menyan itu bau, getahnya keluar terus. Sampai kebiasaan orang Bali itu kalau ya dijadikan ini juga sih. Luar biasa nih pohon. Ya. Lagi asik Mas. Ya aduh, ini juga kembar juga ini berdua ntar. Awas dari pohon. Awas dari pohon. Lah nih ada pohon nih tenahan ya. Kelihatannya nggak kelihatan banget nih. Masya Allah luar biasa. Di Bawah Pak di teras satu kelihatan gedenya Pak. Oh kalau di bawah ya, karena ini kalangan pohon kan. Di sini foto dulu nih. Nah yang bunyi gamelan itu di mana? Teras pertama ya. Di samping panjang-panjang yang mana? iya. Tadi sampingnya di bawah itu kan ada yang batu panjang. Itu yang Oh ini yang demprak ya. itu yang dua. Yang melonjor sana itu yang panjang. Iya. Kalau mau turun lewat situ Itu ke sana. atau lewat sana ya. Sebelah sini nggak bisa ya? Enggak boleh. Oh nggak boleh. Bisa, tapi Iya. Nanti jatuh ya kalau dari sini. dulu belum ada sekat-sekat begini nih. Biar nggak jatuh. Maksudnya orang suka turun-turun ini nginjak-nginjak takutnya batunya ngeser. Ya. Jadi dulunya mungkin rapih ini. Susun rapi kayak Candi Borobudur ya. Ada gempa, gubrak. Tuh lihatin tuh kan, ada kotak-kotak tuh. Beberapa kotak yang dilihat. 1, 2, 3, 4,
Ini dianggapnya masjid, seperti masjid sebetulnya. Oh. Sebetulnya candi dia, candi. Nah, masjid itu kan bahasa sekarang. Nanti Masjid. bentuknya kayak masjid, Oh, ada kubahnya. Gitu. Oh. Zaman dulu kan wallahu alam ini ya mungkin dari segi agama mungkin ya, apakah sudah tersentuh dengan peradaban Islam masuk sini atau memang ateis lah atau apa gitu kan, atau Hindu gitu atau Buddha gitu. Jadi nama Gunung Masigit, kemudian teras asri, teras apa itu sebetulnya bahasa-bahasa yang zaman sekarang. Aslinya bukan Gunung Masigit. Gimana kalau kita ke bawah tuh main gamelan dulu? Bisa. Tang tung. Itu ada pagar-pagarnya. Oh iya. Dan ini belum pernah ketemu situs sampai sekarang tuh seperti apa asli daripada bentuk Gunung Padangnya itu. Gitu. Dan ini batu seperti ini kan dari mana gitu. Tuh lagi ngadap gini sih, fotoin deh. Foto biar dipoto lagi ngadap gini. Minta tolong si Mas. Enggak, ente situ aja biarin. Ente situ kita minta fotoin. Mas, minta tolong fotoin ya. Ini enak nih lagi bertiga begini nih ngadapnya ke sono. Oh. Oke, ngambil dari situ aja. Nah, dari situ. Jadi kita ngadapnya ke sana, lihatnya begini kan asik. Ya. Iya, pokoknya bertiga tuh ketemu sama bapak itu. Iya. Oke, keren. Atur Nuhun. Makasih ya Mas ya. Saya dari Depok. Ini dari Padang, itu dari Jakarta. Ini gunung lagi relawan. ini gunung saya ini. Iya. Gunung Padang kan? Makanya saya datang kemari. Iya, ini gunungnya gunung saya. Nama Padang teh Pak. Kalau saya pernah beberapa tempat, nggak pernah ke beberapa tempat di Sulawesi juga ada banyak Pak. Bener. Nama Padang itu. Oh, Padang. Nih, Iya sih cahaya lah. cahaya. Ya. Iya, makanya saya percaya di sini. Iya. Iya. Kalau Padang kalau dari sini Iya, tengok dari sana kan cahayanya keluar kan. kesorot dari sana Pak. Iya. Keren banget nih, Masya Allah. Bener keren banget. Luar biasa. Ya Kang, saya ke bawah ya. Terima kasih banyak ya. Ayo kita cari apa kaki harimau. Oke. Turunnya di sini guys. Ya. Ini luar biasa ya. Yo. Jadi dia masuk buka sendal ke dalam dus. Sekarang kita tuh. Udah, ayam foto dulu. Teras kedua, teras ketiga, teras keempat, kelima, teras kedua. Berarti kita langsung pada puncak ya tadi ya, langsung teras 5 ya. Iya, seharusnya biar lebih berasa ya. Hah? Ini belum apa-apa kita udah langsung puncak ya. Hah? Belum apa udah langsung puncak, ntar jatuhnya jebrek aja ke bawah. Oke. Dik, sini foto Dik. Nggak apa-apa, ini ngambilnya ada sini nih. Tuh. Dari situ foto. Sini. Ano, San foto San. Duduk situ kamu.
Sini duduk enak po. Wah ada gitu, keren gitu ya. Wah, saya di sini. Woi cakep pisan di situ mah. Oke. Ya kalau di teras satu ini Gunung Gede dan Pangrango di sebelah sana tuh sangat terlihat jelas. Ya. Sebenarnya kita nih Jadi gimana Kang Didi? dari jalur mobil kita yang lewat tadi, Mm. di sini tuh kelihatan sebetulnya. Oh gitu. Iya kelihatan ada hitam gitu di sini. Oh tadinya seharusnya. Iya, emang kelihatan sebetulnya. Hmm. Cuma posisinya sebelah mana gitu. Saya kemarin tadi lagi bawa mobil itu pelan-pelan mana gitu dilihat lagi gitu. Nah, antum ngadepnya sini nih enak nih. Nah, terus Nah, nggak tahu posisi di mana mm, dari jalanan kelihatan itu. Jadi nggak tertampak jelas itu ngeliat ke sini. Awalnya memang kelihatan banget dari pinggir jalan itu. Oh ada longsoran tuh. Nanti dari longsoran beri tandanya tuh. Oh Dari iya. longsoran ke sini kelihatan nggak tuh? Oke, ini tadi yang Mas Sigit tadi ya. Coba di sini kita. Masih di Gunung Mas Sigit. Iya, dilarang naik lewat sini. Siap dah. Gunung Musigit. Nah, Masjid. Masjid itu masjid. gimana Masjid itu gimana? sama dengan musola ya Bu. Gimana bisa diterangin? Masjid itu. Duduk sini enak loh, sambil ngobrol nih, enak. Duduk Kang Didi, aduh. Kok naik? Kita emang boleh nggak boleh? Nah, kecil mah boleh. Gimana Kang Didi? Ini nama masjid. Masjid itu bahasa Sunda. Atau musola atau langgar atau masjid ya. Jadi mungkin ini seperti masjid kecil gitu kan. Masjid itu kan kecil jadi kecil. Gunung masjid. Gunung Masigit, gunung kecil ya. Gunung kecil. Nah, makanya anak kecil boleh naik ya. Iya iya. Masjid itu masjid kecil atau musola kecil. Ini situsnya. Ini makanya zaman sekarang nih nggak ada yang bisa menyusun kembali ini batu-batu yang sudah berantakan. Apabila disusun dengan rapi seperti Candi Borobudur gitu kan, susunan batunya rapi. Kalau ini susunan batu-batunya sebetulnya rapi, panjang-panjang rata-rata 1 meter, 1,20 meter, panjangnya rata sama. Nah kemudian kemungkinan di sini wilayah lempengan-lempengan kan, banyak lempengan bumi atau sesar ya istilahnya ya, lempengan sesar. Ini bisa jadi ada gerakan-gerakan gempa gitu, jadi ambruk di sini. Ini kelihatan nih ke atas itu kan, ini tiang-tiang nih. Ini kan tiang kanan kiri ada tiang tuh. Ini tangga seharusnya ya. Iya harusnya tangga ini. Hah? Harusnya tangga naik ke atas. Gitu. Ini ada bekas ambruk atau seperti apa gitu ya. Pokoknya ya intinya saya yakin peradaban Islam dulu mungkin belum nyampe sini. Belum nyampe sini nih. Gitu. Atau bisa jadi pada zaman apa yang di YouTube itu Sudah kalau ini dibilang ini Mas Sigit itu adalah masjid kecil berarti sudah. masjid. Berarti sudah napak tilas Islam tuh sudah di sini. Bisa jadi begitu. ya, bisa jadi begitu. Atau dengan kemampuan dulu Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Balkis, ini tidak tertutup kemungkinan ini bagian daripada keajaiban Ya Nabi Sulaiman. Sulaiman juga gitu kan pada zamannya gitu. Yang jelas ini zaman sejarah atau prasejarah ini memang susah digali, panjang mungkin ya perjalanan ke belakangnya. Wah luar biasa, ribuan tahun sebelum Masehi, ya kan? Sekarang bulan Masehi. Teringat saya ke Candi Borobudur tuh kan. Jadi Fahmi Basah ya, Profesor Dr. Fahmi Basah itu meneliti tentang Candi Borobudur, ya kan, sampai dia sampaikan jelas real adalah Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dan setiap kan ada hitungan-hitungan matematikanya itu. Lalu dalam hitungan matematika itu dia menggalinya dengan Quran. Ayat berapa, di halaman berapa, surat berapa dihitung sampai ketemu, dan itu kalau di bukunya itu saya baca, saya punya bukunya, itu
terungkap jelas. Terungkap jelas itu adalah Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu yang menyampaikan seorang profesor Fahmi Basah ya. Nabi Sulaiman dengan Nabi Nuh duluan sih. Duluan Nabi Nuh berarti kan? Nabi Nuh itu kan peradaban kedua kan, setelah itu kan Nabi Nuh. Setelah Nabi Adam ya ke Nabi Nuh itu terjadi banjir besar. Betul. Ya, banjir besar, lalu kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di Gunung Padang. Masya Allah. Gunung Padang, Gunung Sur, Gunung Judi. Itu sampai ada beberapa arkeolog itu menyampaikan Gunung Judi itu ada di daerah Raja Ampat. Dan disebut juga namanya Gunung Padang. Nah, gitu. Di sana ada Gunung Padang tinggi besar. Nah, peradaban kedua setelah Nabi Adam, makanya kan setelah Bani Adam kan ada Bani kaum Nuh kan, ya kan dibilang kaum Nuh. Nah, dengan beberapa pasang hewan, burung, manusianya gitu kan diselamatkan, itu adalah peradabannya. Jadi kita nih peradabannya bisa jadi peradaban Nabi Nuh ke bawah. Itu. Ya, makanya ini peninggalan di bumi kita ini dari semenjak Allah ciptakan ini perlu dan sangat dalam sekali kalau kita gali secara dalil akli ataupun dalil nakli, panjang sejarahnya. Nah, bisa jadi ini gunung-gunung ini bagian daripada tadi hasil dari pengikisan pada zaman Nabi Nuh, ya kan? Iya. Nah, yang tersisa itu adalah gunung-gunung atau tanah-tanah yang kuat. Itu walaupun memang Allah ciptakan gunung-gunung, lautan, air, tanah kan di muka bumi ini beserta pepohonannya. Tapi bisa jadi ini bagian daripada pengikisan di saat banjir bandang seluruh dunia itu. Nabi Nuh itu sebetulnya. Iya, betul. Itu. Ini tersisa bisa jadi ini hancurnya di saat Nabi Nuh juga nih. Ini luar biasa ini. Wah, kalau dipikir gitu ya, secara akli siapa yang bisa ngakutin ke atas batu seperti ini? Nyari batunya dari mana? Ini kalau kan ada zaman batu itu kan ada nabi zaman batu tuh, ya kan? Ya jangankan ukiran-ukiran itu kan di zaman mana? Nama Nabi Nuh. Ya, itu kan seperti itu tuh, itu kan tersusun rapi itu dari bawah ke atas. Dulunya mungkin dinding, ada sekat berdiri, ada dinding. Kemudian ini kalau berantakan begini bisa jadi dari atas jatuh ke bawah, gurubrak gitu kan di saat gempa. Dan di sini nih tangga masuk naik ke atas tuh, kanan kiri ada pilar-pilar atau dinding-dinding ke atas tuh. Dan ini di bukan di sini saja gitu. Ada sebelah sana juga ada seperti ini. Dan naik ke atas. Wah, ini kelihatan banget berantakannya di saat hancur mungkin. Brak. Bahkan kalau kata orang sini tuh pernah dibor dalam kedalaman sampai 60 meter itu lapisan batunya itu sampai bawah, sampai dasar. Iya, ini kan namanya candi kan berarti ada dalamnya kayak ada piramid. Iya. Ada ruangan ini. Sampai kedalaman 60 meter saja ke bawah itu dibor masih ada batu gitu. Ada lagi angkat lapisan batu. Kita ke gamelan. Gamelan ini. Ayo, Ini gamelan nih. Nah, Panjang. mana nih? Itu di bawah kan? Itu ada kaki apa tuh? Aduh. Nih. Dilarang memukul-mukul semua batu yang ada di area gunung. Itu megalit. Oh, ini dia. Oh, besi ini. Ini di atas besi. Di atas juga ada Coba, bunyi. Tuh. Dibunyi deh di tuh. Ini besi. Tilang memukul batu. Sebetulnya nggak hanya ini aja, di atas juga tadi kan ada bunyi tung tuk tuk tuk. Iya, ini besi nih. Ini zaman Nabi Daud nih besi. Bunyinya kayak besi ya. Besi. Besi sudah membatu. Kan memang besi itu dari mana?
Iya, dari tanah. Semua tuh diciptakan Allah dari tanah. Besi dari tanah, timah dari tanah, emas dari tanah, pohon dari tanah. Semuanya dari tanah. Benar nggak? Hah? Benar. Iya, makanya digalilah sama manusia. Ketemulah batu besi, ya kan? Aspal, semua dari tanah. Ada itu doang tuh yang bunyi. Itu doang. Itu doang yang bunyi. Kan beda tuh. Dia lebih kilat. Nih, lebih kilat nih. Nih. Ya, ini bisa jadi di dunia rapi kan batunya itu. Terus rapi. Kemudian ada buat taman mungkin yang sedang bermain. Tuh pintunya tuh ya. Ini pintunya, sono pintunya. Ini memang warga masyarakat sini bukan tidak peduli ya, Ini tempat apa? tidak mau melihat ke belakang Ini siapa tempat apa? telur mereka di sini, di sekitaran Ini sini, tempat apa? Abi yang atau ini. seperti apa bentuknya mungkin ada yang tahu. Abi ini tempat apa? Abi yang ini. Dia sempat bermain. Mau main. Dia bermain di sini. Bukan di yang ada batas-batas batunya yang ini. Dia tetap jangan naik situ. Tadi itu yang kuat mengangkat tadi di mana tadi ya? Dilarang duduk di batu berdiri. Dilarang makan-makan di area situs. Insyaallah keren banget ya. Luar biasa. Ini pohon sama. Ini beda nih pohonnya. Ini pohonnya sudah membatu. Kita lihat nih, ya. Batu sama pohon sama. Nama cempaka putih. Dik. Cempaka putih nih. Masya Allah, akhirnya aku temuin kau cempaka putih pohonnya. Keren. Oh. Cempaka putih sampai membatu begini, guys. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Keras banget. Dik, foto sini, Dik. Nih guys, kita lihat tuh kayu-kayunya juga dan batunya juga sama membatu. Dilarang lewat tangga ini. Nah ini Dek, ini tangganya Dek. Dek, ini jalurnya di sini dia. Emang aslinya dari sini. Ah. Biasanya naik di sini justru. Tadinya. Emang dari sini, dari bawah sini. Aslinya lewat ini. Sini. Aslinya di sini ya. Iya. Kita waktu ini begini terus dari bawah tuh sebetulnya. Jadi, hah? Abi mau pulang. Ayo, lewat sini. Dilarang. Bisa. Lewat situ bisa juga. Ntar kan di situ tuh. Ketemu tangga yang buat itu. Posisinya mau ke sini. Jadi kalau kita jalan sama kuncennya guys ya, kita boleh Bismillahirrahmanirrahim. melewati tangga yang dilarang. Sebetulnya di sini ada adab ya, namanya adab. Adab tidak boleh berkata kasar, Ah, tidak boleh sompra. Sompra itu apa? Ayo Abi. Adigung lah. Adigung itu apa? Oh ini lu udah nggak apa-apa nih. Jadi nggak boleh. tapi cakepnya dari situ ente fotoin aneh. Tuh dari bawah situ. Nah keren begini nih. Duduk di situ deh. Nah. Di situ deh. Duduk di situ. Coba foto. Tuh, nah jangan jauh-jauh, jelek. Pas di bawah pohon. Nah tuh. Oke
Oke guys, jadi ini adalah jalur sesungguhnya sebelum tadi jalur tangga yang kita laluin tadi. Cuman dikarenakan mungkin terlalu banyaknya orang berkunjung kemari, lalu dibuatlah tangga-tangga yang cukup tidak membuat orang menusuri Gunung Padang ini, makanya dibikinlah akses ya. Jadi biarkan seperti ini. Semoga teman-teman yang lain tidak melalui juga jalur-jalur ini, karena kebetulan ini tidak ada sama sekali, tidak ada pengunjungnya. Jadi sangat sayang kalau rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian yang ada di sini mengunjungi situs ini yang kita dipoto tuh sama bocah Tangannya, petualang. Jadi tangannya ngalangin tangan kirinya. Kirinya lepasin. Jangan mundur ya, jangan suruh mundur. Siap, udah tangannya yang itu. Pijit, foto boleh Dede. Tapi 1, 2. Ya, ditutup Ya, dah. ditutup itunya, malah ditutup. Nggak kelihatan dah. Dek. Kok malah ditutup? Ya itunya dibuka. Tutupnya dibuka. Ya, begitulah guys. Antara anak dan orang tua. Tapi jangan sampai suruh mundur ya. Jangan mundur-mundur ya. Nah, ya, diingatkan. Ya, ini Kang Didi ini adalah kuncen dari Gunung Padang. Jadi kalau rekan sekalian ingin ke Gunung Padang dan lebih dapat detail ke sejarah purbakala tentang situs di Gunung Padang, beliau cukup menerangkannya cukup jelas, dan saya sendiri komunitas jalan-jalan ya sangat memahami setiap kata-kata yang disampaikan oleh Kang Didi ya, kuncen Gunung Padang. Kenapa saya bilang kuncen Gunung Padang? Ya, karena dia orang pertama yang bawa saya kemari. Begitu. Jadi kuncen lah dia. Karena juru kuncinya kan. Ya, kita telusuri. Ini jalur aslinya seperti ini. Ya. Kata Kang Didi dulu jalur aslinya seperti ini. Ya. Dan ada pohon cempaka putih yang sangat rimbun ya, menaungi kita di bawah. Oke guys, kita langsung saja turun di sini ya. Ini memang tempat naik dan turunnya tangga mau ke Gunung Padang ini. Ini naik dan turunnya di sini kan? Nah, dikarenakan khawatir kredit atau gimana, di sini dibikin akses baru ya, mengitari gunung ini. Tadi kita sudah melalui tadi sekitar 530 anak tangga. Ya, jadi kalau mau ke Gunung Padang, siapkan lututnya. Ini saya juga berasa nih turunnya, berasa sekali ya. Turunnya itu di lutut sebelah kanan, naik di lutut sebelah kiri yang berasa. Ya maklumlah. Aku dulu nggak begini. Iya dulu kan muda, sekarang sudah berumur. Umurnya berapa sih? Insya Allah ya. Semoga perjalanan dan berbagi pengetahuan tentang seputar Gunung Padang ya, komunitas jalan-jalan dan sponsornya Ribat Coffee ya. Semoga perjalanan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga kesehatan jasmani maupun rohani kita, dilimpahkan segala rezeki kita yang berkah, sehingga kita bisa kembali
menelusuri ya, napak tilas dengan komunitas jalan-jalan ke suatu daerah atau tempat yang menjadi objek wisata atau daya tarik untuk dikunjungi. Jadi rekan-rekan yang ingin menelusuri atau ikut mengetahui seputar Gunung Padang, silakan tonton terus komunitas jalan-jalan di YouTube ya. Karena insya Allah kita akan terus memberikan informasi terkait dengan komunitas jalan-jalan, menelusuri negeri-negeri Indonesia yang begitu banyak meninggalkan sejarah ya. Begitu banyak yang meninggalkan sejarah yang mana tidak banyak kita ketahui oleh orang-orang di sekitar kita yang ingin melakukan perjalanan di suatu tempat. Inilah Gunung Padang, gunung yang luar biasa, gunung yang begitu penuh sejarah, begitu banyak kisah yang tidak terkuak di dalam sejarah dari Gunung Padang. Tadi di awal sudah saya sampaikan tadi, gunung ini sudah termasuk adalah peninggalan sejarah dan menjadikan situs purbakala. Cukup panjang perjalanan turun ya ke bawah, dan semoga kita sampai ke tujuan karena begitu puas ya menikmati suasana di Gunung Padang. Oh ya, Kang Didi tadi masuk berapa tiketnya? 5.000 per orang. Sangat murah guys. 5.000 saja sudah nyampe ke gunung. Ya. 5.000 saja sudah sampai ke Gunung Padang. Karena kalau mau ke Padang aja kita butuh tiket pesawat. Ya. Butuh terbang ya. Kalau ini cukup kita menapaki tangga-tangga yang sudah disiapkan. Dengan uang 5.000 kita sudah mengetahui sejarah dari Gunung Padang ini, dan kita tidak sangat bahagia sekali gitulah ya, sangat bahagia sekali. Ternyata ada tempat peninggalan sejarah di daerah Cianjur, Warung Kondang ya. Ini dari Warung Kondang jalurnya ya, jalur Cianjur Sukabumi. Oke, sebentar lagi sampai di bawah. Oh iya bener. Kalau kita naiknya dari sini benar berasa nih. Aduh. Ya, kalau di sini biasanya menunya Indomie rebus, pakai rawit, pakai saus, kecap. Minumnya kopi Ribat. Jangan lupa ngopi guys. Pagi ini bersama kopi Ribat. Kopi yang menemani perjalanan komunitas jalan-jalan. Insya Allah. Begitu Kang Didi ya. Kopi Ribat, kopinya para relawan gitu. Luar biasa. Masya Allah. Kopi Ribat menemani para pecinta jalan-jalan. Wow. Selalu ada dan menjadi itu daya tarik tersendiri tuh. Ya. Ya. Wah, ternyata ada yang landai. Itu yang Oh, jalur lagi tuh ya, muter lagi ya, mengelilingi ya.
Oh ini jalur tengah ya. Jadi memang nih gunung memang sudah dibuat akses mutarnya ya kanan kiri. Allah karim. Kenapa? Ya. Alah. Kok gitu? Wah, si ibu udah sampai. Masya Allah, cepat benar. Emang ada ininya? Ada liftnya? Oke guys, kita sampai di bawah. Tinggal ngopi, belum. Tinggal seduh air. Panas. Oke guys, tangga terjal 175 meter. Kurang lebih. Tangga darurat 305 meter. Ya. Kalau tangganya tadi totalnya. Tadi tangganya 530. 530. Saya hitung. Sayang kalau nggak dihitung. Saya ke Galunggung ngitung tangga. Ke Bromo ngitung tangga. Insyaallah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.